Assalamualaikum Sobat Supris Channel. Kali ini Ece akan memberikan film alur cerita yang berjudul A Good Brother. Film yang dirilis tahun 2020. Seperti biasa, film ini menceritakan tentang adu ranjang, permainan yang hot di atas ranjang. Dan tidak perlu tunggu lama-lama, langsung tonton videonya. Film ini diawali dengan gadis cantik yang berjalan kaki yang bernama Maihi dan sepasang suami istri yang bernama Yeon dan Jinho. Di saat Jinho sedang asik ngobrol dengan istrinya, tiba-tiba pesawat teleponnya pun berbunyi. Lalu ia mengangkat pesawat teleponnya, yang ternyata istrinya mendapat telepon dari kawannya yang bernama Maihi. Ia akan kedatangan Maihi dan ia akan menginap dan tinggal sementara di tempat Jinho. Lalu istrinya pun menyuruh suaminya Jinho untuk menjemput Maihi. Lalu Jinho dengan senang hati pun menjemput Maihi. Setelah Jinho bertemu Maihi, Jinho pun terkejut karena Maihi adalah sesosok wanita yang sangat cantik yang mempunyai bukit kembar yang sangat-sangat menonjol. Lalu Jinho pun mengajak Maihi untuk segera pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, mereka pun saling sapa karena mereka adalah salah satu teman lama. Mereka pun asik ngobrol. Yeon menyuruh Maihi untuk tinggal di rumahnya lebih lama lagi. Dan Maihi pun merasa senang bisa tinggal di tempat mereka cukup lama. Namun di sela-sela perbincangan mereka, Johi kembali memperhatikan dua bukit kembar milik Maihi yang selalu menonjol dan menyembul, membikin urat saraf Johi menjadi bergetar. Tak hanya membuat badan bergetar, melainkan membuat batang singkong Johi menjadi keras. Lalu Johi pun mengantar Maihi ke kamarnya. Nampaknya Johi serasa jatuh cinta kepada Maihi karena Johi selalu memandangi terus bukit aktif milik Maihi. Waktu pun kini berganti malam. Mereka merayakan pertemuan mereka dengan meminum minuman keras. Sampai akhirnya mereka pun mabuk. Maihi dengan keadaan mabuk tidur di kamarnya. Lalu Jinho bersama istrinya pun berbaring di kamarnya. Namun Jinho ingin meminta jatah sesuatu pada istrinya. Namun istrinya pun tidak mau karena ia sudah lelah dan tertidur alias mabuk. Lalu Jinho tiba-tiba bangun dan naik ke kamar Maihi. Ia membuka pintu pelan-pelan. Di sana Maihi sudah terlelap tidur alias mabok. Lalu Jinho mendekatinya. Ia meraba dari kaki sampai ke paha, bahkan sampai ke selah-selah bukit kembar milik Maihi. Dan tiba-tiba Maihi pun terbangun melihat Jinho sudah ada di depannya dan bukit kembarnya diraba oleh Jinho. Tetapi Maihi tidak marah, melainkan Maihi malah membentangkan kedua kakinya dan pahanya. Ia menarik tangan Jinho lalu disentuhkan ke bukit kembar miliknya. Lalu Jinho pun tidak kuat untuk menahan, batang singkongnya sudah tegang. Lalu ia pun akhirnya menanamkan batang singkong tersebut alias Keesokan harinya aktivitas seperti biasa. Kali ini Yeon berpamit kepada Maihi bahwa Yeon ada janji untuk bertemu dengan kawan kerjanya. Lalu Yeon pun berangkat bekerja. Lalu Maihi membantu pekerjaan Yeon membersihkan lantai rumah Yeon. Jinho berlari dari kamar. Ia mengejar istrinya, namun istrinya keburu berangkat. Jinho kembali ke kamar, namun ia ingat akan teman laki-lakinya yang bernama Kang So. Lalu ia menelpon Kang So untuk datang ke rumah Jinho. Tanpa diketahui oleh Jinho, Kenso adalah teman lama Jinho. Namun Kenso itu adalah selingkuhan daripada istrinya. Namun Jinho tidak mengetahuinya. Karena ada telepon dari Jinho, Kenso pun langsung datang ke rumah Jinho. Seketika itu sesampainya di rumah, yang membukakan pintu Kenso adalah Maihi. Kenso pun merasa kaget karena di rumah selingkuhannya ada salah satu perempuan yang mempunyai bukit kembar yang sangat menonjol.
Lalu mereka pun asik ngobrol dan minum minuman keras bertiga. Di sela-sela asiknya mereka masih minum, Yeon istri Jinho pun pulang ke rumahnya. Lalu Yeon pun melihat Kenzo dan ia pun serasa tidak saling mengenal agar suaminya tidak curiga. Lalu Yeon pun ikut bergabung, mereka minum bersama sampai akhirnya keempat-empatnya itu pun mabuk. Lalu di saat mereka asik terlelap tidur, Yeon pun melihat Jinho yang sudah tertidur lelap. Lalu ia menghampiri Kenzo yang tidur di sofa. Ia membangunkan Kenzo, lalu Yeon pun menindih Kenzo dan akhirnya ia melakukan Di saat mereka asik kuda-kudaan, tiba-tiba Maihee terbangun dan melihat adegan itu. Batang singkong milik Kenzo didudukin oleh Yeon. Mereka berpacu selaksana kuda liar. Lalu keesokan harinya Kenzo pun berpamit pulang. Namun Kenzo diantar oleh Yeon. Jinho pun tidak merasa curiga kepada istrinya kalau sebetulnya Kenzo adalah selingkuhan daripada Seon. Lalu Jinho dan Maihee pun masuk ke rumah. Di saat mereka asik menyantap sarapan pagi, Jinho pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Ia masuk ke kamar Maihee lalu melakukan Setelah selesai mendaki bukit kembar yang menonjol milik Maihee, Jinho mengajak Maihee untuk jalan-jalan. Setelah ia berkeliling jalan-jalan, ia pun kembali pulang. Lalu Maihee memasak dadar telur. Sesuai kesukaan Jinho, ia memasak untuk Jinho. Lalu tiba-tiba Jinho ada telepon, yang ternyata istrinya yang menelpon bahwa istrinya pun kerja lembur dan tidak bisa pulang cepat. Lalu Jinho pun tidak mau menyanyiakan waktu yang ada. Ia langsung mengajak Maihee untuk berkencan lagi. Lalu ia meraba lagi bukit kembar milik Maihee dan ia langsung menusuk gunung aktif milik Maihee. Sampai akhirnya Maihee tergeliat-geliat tidak tertahankan diri. Karena ia seorang janda yang sudah lama tidak bermain seperti itu dan ia merasakan hanya dengan Jinho. Ia merasa sangat puas dan puas sekali bisa berhubungan dengan Jinho. Dan Yeon pun ternyata barusan pulang. Ia pulang ke rumah dengan badan yang sangat lemas. Yang ternyata bukit gundul milik Yeon pun habis didaki oleh Kenzo dan gunung aktif milik Yeon pun habis ditusuk sampai keluar lahar panas. Dan kejadian perselingkuhan seperti itu pun berlangsung dilakukan oleh mereka, saling memuaskan, saling meraba dan saling menjebolkan gawang masing-masing. Dan akhirnya film pun tamat.